Tahun 1906, sebuah pulau kecil di Nusantara yang penuh budaya dan kehormatan. Namun saat itu, awan hitam kolonialisme mulai menutupi langit Nusantara. Inilah kisah tentang keberanian yang abadi, Puputan Badung. Sejak pertengahan abad ke-19, Belanda sudah berhasil menundukkan banyak kerajaan di Nusantara. Tetapi Bali, khususnya Badung, masih teguh berdiri dengan adat dan harga diri. Apa ini? Woi, cepat periksa apa yang terjadi. Baik Tuan, akan segera saya periksa. Awak kapal itu menyusuri tubuh kapal dan menemukan bahwa kapal mereka mengalami kerusakan serius, diduga karena menabrak sesuatu. Ia bergegas kembali ke tuannya. Tuan, sepertinya ada kerusakan besar di kapal. Kapal harus segera dievakuasi karena barang-barang bisa rusak. Apa? Kalau begitu cepat lakukan. Jangan sampai ada satupun barang dan hartaku yang hilang. Cepat, itu kerja dengan baik. Tolong. Iya sih. Kayak terlalu. Apa itu? Weh. Apa itu, weh? Rakyat Bali berlari dengan sigap membantu para pedagang. Kenapa ini? Tolong bantu saya memindahkan barang-barang saya ini selagi saya melakukan pembongkaran bersama rekan-rekan saya. Oke, kami akan bantu. Kau yakin semua barang ini bisa diselamatkan? Awak kapal dari Sri Kumala itu hanya bisa mengangguk, tetap menunduk, walau ada banyak pertanyaan yang terbesit dalam benaknya atas celoteh protes sang tuan yang sendirinya meminta bantuan dari rakyat Bali. Silahkan berbicara. Komandan, ada yang ingin menemui Anda. Bawa dia kemari. Baik, Komandan. Tuan, kapal saya Sri Kumala karam di pantai Sanur, Bali, Tuan. Barang dagangan saya habis, diambil oleh rakyat-rakyat Bali, Tuan. Berani sekali orang-orang Bali itu merampas harta milikmu. Mereka benar tidak tahu diri. Kami tidak akan membiarkan penghinaan ini terhadap pedagang yang berada di bawahan kami. Betul sekali, Tuan. Kalau mereka tidak diberi pelajaran, mereka akan seenaknya menjara pedagang lain, Tuan. Apa tidak malu jika pemerintah Belanda dianggap tidak mampu melindungi sahabat dagangnya? Tenang saja. Kami akan menuntut Raja Badung. Mereka harus membayar mahal. Bukan hanya hartamu yang kembali, tapi harga diri mereka akan kami hancurkan. Iya, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Susah. Kau pergilah ke Puri Badung. Bawakanlah surat perintah ini. Sampaikan dengan tegas bayaran yang harus dibayar oleh raja mereka. Jangan diberi permakluman sama sekali. Siap, Komandan. Saya akan pastikan mereka tunduk di hadapan perintah Komandan. Raja
Badung. Saya di sini atas perintah Gubernur Jenderal. Bacalah surat ini dan bayarlah denda yang sepantasnya kau dapatkan. Mohon tenang dulu, utusan. Prajurit, tolong ambilkan surat tersebut. Baik, Raja. Ini Raja. Baginda, ada apa ini? Pemerintah Belanda menuntut ganti rugi 3.000 gulden atas kapal Sri Kumala. Utusan, kami percaya Wei Taejang berbohong atas laporan ini. Kami, warga Bali tidak pernah melakukan pencurian. Perintah Belanda adalah penguasa Hindia. Raja Badung harus tunduk. Kami tidak hanya menuntut 3.000 gulden, tapi kami menuntut 705.000 gulden sebagai denda. Raja, apa yang harus kita lakukan? Cukup! Kami tidak akan pernah takut pada ancaman. Bali tidak akan pernah tunduk atas semua keserakahan ini. Saya berucap atas warga Bali. Dan saya tidak akan pernah terasut atas semua tipu daya licik ini. Kalian akan menyesali penolakan ini. Belanda akan kembali dengan pasukan. Raja, pasukan Belanda memiliki senjata api. Bagaimana kita bisa melawannya? Kita berperang tidak dengan senjata, tapi kita berperang dengan kehormatan. Besok, Kerajaan Badung harus tunduk. Kalau tidak, darah akan bertumpah. Dengan tanda kesucian setiap kening mereka, rakyat, bangsawan, hingga Raja Badung maju ke medan akhir, bukan untuk menang, tapi untuk kehormatan. Baginda, aku akan berjalan bersama sampai akhir. Biarlah dunia tahu kita tidak akan gentar. Hidup tanpa kehormatan bukanlah hidup. Lebih baik kita gugur daripada hidup tanpa harga diri. Pasukan, esok kita puputan! Puputan! Permaisuriku, cepat pergi dan bersembunyilah. Aku tak ingin kamu terluka. Aku tidak mau, aku akan berperang bersama Baginda. Rakyat, cepat bawa pergi permaisuriku. Ayo permaisuri. Hari itu, Puri Badung dipenuhi warna kegigihan dan pengorbanan. Seluruh rakyat Badung memilih mati daripada menyerah. Segera bakar puri dan beritahu kepada puri yang lain untuk segera bakar purinya sebelum diduduki oleh Belanda. Baik, Raja.
Puri Badung dan puri-puri lainnya dibakar habis. Tak satu pun ada jejak yang tersisa ataupun singgasana yang dapat diduduki oleh Belanda. Puputan Badung adalah api yang tak pernah padam. Mereka gugur agar kita merdeka. Dan kini tugas generasi muda menjaga semangat itu agar Indonesia tetap berdiri tegak. Aku lagi main HP. Cepat. Lebih cepat. Apa tidak malu jika pemerintah Belanda dianggap tidak mampu melindungi sahabat dan Berani sekali orang-orang Bali itu merampas milikmu. Mereka memang tak tahu diri. Mana? Nope. Sabar dulu. Huh? Bawa dia kemari. Siap. Sumpah. Sultan, kau Orang dia yang banyak ngetik, komandannya gue yang capek. Dia ketahuan. tenang saja. Tuan, kapal saya Sri Kumala karam di Pantai Sanur, Bali, Tuan. Siapa? Tenang saja. Belakang. Besok Iya, Tuan. Terima kasih. Kurang tegas. Raja Badung, saya di sini atas perintah gubernur. Ini Raja. Baginda, ada apa ini? Pemerintah Belanda menuntut ganti rugi 3.000 gulden atas kapal Sri Kumala. Utusan, kami percaya bahwa Kue Tajang tidak pernah melakukan cepat Kalian akan menyesali penolakan ini. Belanda akan kembali dengan pasukan. Kok kau jawab begitu? Pemerintah Belanda adalah penguasa Hindia. Raja Badung harus tunduk. Kami tidak hanya menuntut 3.000 gulden, tetapi kami menuntut 7.500 gulden sebagai denda. Raja. Iya, Adit, tolongin Dit. Lu ngelay banget, Cok. Aduh gantengnya.
Asik. Wis. Ngalang kali orang lagi tuh. Ulang. Satu. Kok di belakang lagi nih? Udah bagus. Patah, Cok. Enggak udah bagus, Cok. Nggak ada yang cut. Tinggal aku ambil aja. Mas Riko, cepat pergi dan bersembunyilah. Aku ingin kamu terluka. Aku tidak mau, aku tidak akan. Bagi dua. Ngapain ketawa sih kok? Lihat deh. Bangset. Apa ada aja.